Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Febrinia Mulyani dari kelas non-reguler semester 2 NPM 74 2012 1177 mata kuliah hukum pidana dengan dosen Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-12 bab 7 dengan judul alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena tidak ada kesalahan dan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ada alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan terbenar dibagi menjadi dua, yaitu satu, alasan pembenar umum, yaitu terdiri dari daya paksa atau overmatch atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Bela paksa notwhere diatur dalam pasal 49 KUHP. Melaksanakan perintah undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. Perintah jabatan yang sah diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar khusus, dan yang kedua ada alasan pembenar khusus terdiri dari 1. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri ada di pasal 310 KUHP ayat 3 KUHP. Dihina atas putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Dan ada alasan pembenar di luar undang-undang, itu ada hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah, dan yang terakhir fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, misalnya Ares Hograd tentang dokter hewan, putusan EMA tentang Markus Effendi. Dan alasan pemaaf, yaitu alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab ada di pasal 44 KUHP. Daya paksa dalam arti sempit ada di pasal 48 KUHP. Bela paksa yang melampaui batas ada di pasal 49 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan yang tidak sah ada di pasal 51 ayat 2 KUHP. Dan alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum ada di pasal 110 ayat 4 KUHP. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 KUHP. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan tertentu ada di pasal 166 KUHP. Pencurian antara suami istri pasal 367 KUHP ayat 1. Insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali, dan alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa atau overmatch yaitu setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Daya paksa absolut yaitu vis absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik, tidak bisa ditahan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua ada daya paksa relatif atau vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih bisa ditahan tetapi ia tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya Ares Papan Karniendes. Kedua, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kepentingan kewajiban hukum, contohnya
Science Arrest 1932. Dan yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang sama. Bela paksa ada nowhere yang disebut alasan penghapusan atau peniadaan pidana. Syaratnya, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan. Perbuatan yang dilakukan karena ada serangan mendadak seketika. Pembelaan hanya dilakukan untuk kepentingan umum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, dan harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau nowhere excess diatur dalam pasal 49 ayat 2. Melaksanakan ketentuan undang-undang, syaratnya harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Dan melaksanakan perintah jabatan. Seorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Alasan penghapus di luar undang-undang ada satu, diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negara dari sifat melawan hukum material, tidak ada kesalahan sama sekali, dengan menggunakan alasan pembenar, hukum disiplin, persetujuan dari orang yang dirugikan, dan menggunakan alasan pemaaf. Sekian review materi ke-12 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.